Yang pertama yaitu definisi obat. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam atau luar tubuh guna mencegah, mengeringkan luka, dan menyembuhkan. Menurut undang-undang, yang dimaksud obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badania atau rohania pada manusia atau hewan, termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Selanjutnya, pengertian heparin. Heparin adalah substansi yang membuat darah tidak bergumpal yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Sebagai obat antikoagulan, heparin hanya diberikan per injeksi saja. Selanjutnya ada nama generik dan juga nama paten dari obat heparin. Obat heparin digunakan sebagai obat antikoagulan atau pengencer darah, dan heparin dalam sistem kardiovaskular bekerja dengan menghambat faktor pembekuan darah untuk mencegah atau menangani sumbatan pembuluh darah. Untuk nama generik dari obat heparin adalah heparin sodium. Ini adalah zat aktif utama dari semua obat yang ditanyakan. Heparin sodium atau natrium heparin didapatkan secara alami dari jaringan mukosa usus hewan seperti babi atau sapi dan bekerja sebagai antikoagulan. Cara kerja dari heparin sodium adalah mengaktifkan protein tubuh bernama antitropin 3. Protein ini bertugas memblokir zat kimia dalam tubuh yang memicu pembekuan darah. Hasilnya, darah menjadi lebih encer dan gumpalan baru tidak terbentuk. Kemudian, heparin sodium ini tersedia dalam sediaan berbentuk cairan suntik atau infus untuk efek ke seluruh tubuh atau berbentuk gel untuk area kulit tertentu atau topikal. Adalah nama paten dari obat heparin, ada Inviclot dan juga Hepagusan. Yang pertama, Inviclot dalam sediaan injeksi diproduksi oleh Pratapa Nirmala. Ini adalah salah satu merek heparin injeksi yang paling sering dijumpai di ruang IGD, ICU, atau kamar operasi di Indonesia. Selanjutnya ada Hepagusan dalam bentuk sediaan injeksi, diproduksi oleh Sanbe Pharma. Merek ini juga berupa cairan injeksi dengan fungsi kardiovaskular yang serupa dengan Inviclot. Di ruang perawatan intensif, obat ini sering dipakai menjaga kelancaran aliran darah dan mencegah pembekuan darah saat darah dialirkan keluar tubuh melalui mesin penunjang jantung paru atau mesin dialisis. Kemudian ada nama paten dari obat heparin, ada heparinol dan juga hiko. Nah, di bagian ini ada perbedaan mendasar. Merek heparinol dan hiko umumnya dipasarkan dan dikenal luas di Indonesia dalam bentuk gel atau salep, bukan obat suntik atau selang. Selanjutnya ada nama paten untuk obat heparin, ada heparinol dan juga hiko. Nah, di bagian ini ada perbedaan mendasar. Merek heparinol dan hiko umumnya dipasarkan dan dikenal luas di Indonesia dalam bentuk gel atau salep, bukan obat suntik untuk serangan jantung. Yang pertama ada hiko gel. Ini diproduksi oleh Ivars. Adalah sediaan gel topikal berisi heparin sodium. Kemudian ada heparinol gel. Ini digunakan untuk mengobati masalah pembuluh darah superficial di permukaan kulit. Kemudian pertanyaannya, mengapa heparinol dan hikogel tidak dipakai untuk kasus jantung? Karena efek pengencer darah dari bentuk gel hanya bekerja lokal di bawah kulit tempat gel itu dioleskan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan bentuk obat heparin. Nah, ada 3 jenis dan bentuk obat heparin. Yang pertama ada injeksi, ada salep atau gel, dan ada juga dalam bentuk bubuk. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari bentuk obat heparin injeksi. Nah, injeksi ini bentuk kemasannya itu tersedia dalam 2 jenis kemasan, yaitu ada botol kecil kaca atau biasa disebut dengan vial untuk dosis multiple, dan juga ada dalam bentuk jarum suntik siap pakai tapi hanya 1 kali pemakaian. Nah, cairan injeksi ini berupa larutan steril yang tampak jernih, tidak berwarna ataupun sedikit kekuningan. Nah, sekarang kita masuk pada jenis kedua, yaitu salep atau gel, atau biasa disebut dengan obat topikal yang berbahan heparin. Dia mengandung antikoagulan yang berfungsi mencegah pembekuan darah. Nah, obat ini umumnya digunakan untuk meredakan memar, bengkak akibat cedera, dan peradangan pembuluh darah ringan di bawah kulit. Nah, bentuk sediaan itu salep atau gel
biasanya berwarna bening atau putih susu. Teksturnya itu ringan, mudah meresap ke kulit dan tidak lengket. Aromanya umumnya tidak berbau atau memiliki aroma khas tertentu. Kita masuk pada jenis dan bentuk yang ketiga, yaitu bubuk. Nah, biasanya bubuk ini tidak untuk pasien, tapi dia mengandung senyawa antikoagulan yang tampak sebagai bubuk kristal amorf berwarna putih hingga hampir putih. Nah, bubuk ini merupakan bahan baku medis yang biasanya dilarutkan untuk keperluan farmasi atau reagen laboratorium pengumpulan darah. Heparin termasuk dalam obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular, khususnya obat untuk koagulasi darah. Koagulasi adalah proses perubahan darah cair menjadi bentuk beku untuk menghambat perdarahan. Sedangkan antikoagulan bekerja dengan memblok beberapa langkah yang terlibat seperti menghambat agregasi platelet atau menghambat jalur intrinsik dan ekstrinsik untuk pembentukan bekuan. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi heparin pada penyakit kardiovaskular. Indikasi adalah kapan heparin diberikan. Ada dua jenis, yaitu pertama pada indikasi resmi atau FDA approved, lalu yang kedua ada penggunaan berdasarkan pedoman klinis atau off-label. Yang pertama, indikasi resmi FDA approved itu meliputi fibrilasi atrium untuk mencegah pembentukan pembekuan darah, lalu ada operasi jantung dan pembuluh darah, lalu ada prosedur dengan mesin jantung paru atau CPB dan ECMO, lalu yang terakhir ada emboli arteri peripher. Sedangkan pada penggunaan berdasarkan pedoman klinis atau off-label itu meliputi sindrom koroner akut atau ACS NSTMI, lalu ada prosedur pemasakan ring jantung atau PCI, lalu ada terapi jembatan sebelum penggunaan warfarin, lalu ada ablasi jantung, ada iskemia tungkai akut, ada perbaikan aneurisma, dan ada stroke iskemik akut pada kondisi tertentu. Lalu kontraindikasi heparin itu adalah kapan heparin tidak boleh diberikan. Yang pertama itu heparin tidak diberikan ketika trombositopenia itu beratnya kurang dari 100.000 mm per kubik. Lalu ketika riwayat heparin sampai indusen trombositopenia atau HIT, lalu ketika perdarahan aktif yang belum terkontrol, dan ketika alergi terhadap heparin, serta tidak memungkinkan dilakukan pemantauan laboratorium atau APTT atau ACT secara rutin. Jadi kesimpulannya adalah heparin merupakan antikoagulan yang berperan penting dalam mencegah dan mengobati pembentukan pembekuan darah pada berbagai penyakit kardiovaskular. Namun penggunaannya harus mempertimbangkan indikasi dan kontraindikasi agar terapi tetap aman dan efektif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang efek samping obat heparin pada penyakit kardiovaskular. Efek samping yang pertama yaitu ada perdarahan, yang kedua memar atau hematoma yang berada di tempat suntikan, yang ketiga trombositopenia atau penurunan jumlah trombosit, yang keempat ada reaksi alergi dapat berupa ruam atau gatal, yang kelima ada osteoporosis yang terjadi pada penggunaan obat jangka panjang. Yang kelima ada hiperkalemia atau peningkatan kadar kalium darah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik bagaimana obat mempengaruhi tubuh, dan farmakokinetik bagaimana tubuh bereaksi terhadap obat. Mekanisme utamanya dalam farmakodinamik, heparin bekerja sebagai antikoagulan dengan mengikat antitrombin 3 AT3. Kompleks ini kemudian mengaktifasi pelumpuan pemicu pembekuan darah, yaitu trombin, faktor 2A, dan faktor 10A. Selanjutnya, syarat struktur. Untuk mengikat keduanya sekaligus diperlukan rantai polisakarida panjang minimal 18 hingga 22 unit monosakarida yang memiliki situs pengikatan spesifik untuk antitrombin 3. Kecepatan efek, obat ini memiliki onset sangat cepat seketika jika diberikan melalui intravena, sehingga menjadi pilihan utama untuk kondisi akut
emboli paru akut ataupun infark miokard akut. Selanjutnya, antidotum. Jika terjadi risiko pendarahan, efeknya mudah dihentikan secara cepat menggunakan protamin sebagai penetral. Selanjutnya, farmakokinetik, absorpsi dan distribusi. Absorpsi ada melalui jalur IV dan juga jalur SC atau subkutan. Efek obat langsung bekerja seketika tanpa perlu proses penyerapan jaringan pada jalur IV. Sedangkan pada jalur SC atau subkutan, sediaan berat molekul rendah LMWH diserap sangat baik pada dosis berapapun. Sedangkan heparin tak terfraksi atau UH, biofisabilitasnya baru maksimal mendekati 100% pada dosis tinggi. Bagian distribusi, setelah injeksi, heparin didistribusikan terutama di dalam ruang intravaskuler pembuluh darah di awal fase distribusi singkat akibat pengikatan dan internalisasi oleh sel endotel. Baik, selanjutnya mengenai metabolisme dan ekskresi. Heparin terdiri atas dua model berdasarkan berat molekulnya, yaitu molekul dengan berat 3.000 sampai 30.000 Dalton adalah heparin tak terfraksi, dan juga heparin dengan berat molekul lebih pendek 3.000 sampai 6.000 Dalton itu adalah heparin berat molekul rendah. Pada heparin tak terfraksi dimetabolisme oleh sistem retikul endotelia dan sel endotel mekanisme jenuh, serta dibuang melalui ekskresi ginjal atau mekanisme tidak jenuh. Pada dosis tinggi, eliminasinya membentuk pola unik berbentuk cekung cembung dengan waktu paru pendek 1-2 jam. Keunggulan dari heparin tak terfraksi ini sangat aman untuk pasien gagal ginjal berat atau eliminasi non-renal. Selanjutnya pada heparin berat molekul rendah, yaitu 3.000 sampai 6.000 Dalton, sebagian besar langsung dihilangkan melalui ekskresi ginjal yang tidak jenuh, sehingga parameter obatnya lebih stabil dan tidak membentuk pola cekung cembung. Risiko dari heparin berat molekul rendah ini adalah terjadi perpanjangan waktu paru dan risiko akumulasi jika pasien mengalami infusiensi ginjal kronis. Selanjutnya yaitu dosis dan cara pemberian obat heparin. Dosis dan cara pemberian obat heparin tergantung pada beragamnya jenis penyakit pada kardiovaskular, khususnya yaitu penggunaan heparin untuk kasus kardiovaskular akut. Dosis untuk kasus kardiovaskular akut ini digunakan saat terjadi sumbatan mendadak pada pembuluh darah jantung. Dosisnya dihitung berdasarkan berat badan. Pertama yaitu obat UVH yang dikenal juga sebagai heparin standar. Pemberian awal berupa bolus 60 unit per kilogram berat badan dengan dosis maksimal 4.000 unit melalui infus intravena. Setelah itu dilanjutkan dengan infus kontinu 12 unit per kilogram berat badan per jam, maksimal 1.000 unit per jam. Terapi ini wajib dipantau dengan cek APTT atau waktu pembekuan darah setiap 6 jam. Targetnya yaitu 1,5 sampai 2,5 nilai normal. Selanjutnya yaitu obat enos yang termasuk golongan LMWH atau low molecular weight heparin. Diberikan dengan cara disuntikkan secara subkutan dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan tiap 12 jam. Adapun perhatian khusus untuk situasi pasien, yang pertama yaitu pada pasien lansia di atas 75 tahun, dosisnya diturunkan menjadi 0,75 mg per kilogram berat badan dan tidak boleh diberikan melalui bolus intravena. Kedua yaitu jika pasien mengalami gangguan ginjal berat dengan CRCL di bawah 30 ml per menit, frekuensi pemberian dikurangi menjadi 1 kali sehari. Yang terakhir adalah pemberian obat fondaparinux. Ini dari golongan pentasakarida sintetik. Obat ini lebih praktis karena dosisnya tetap, yaitu 2,5 mg yang disuntikan secara subkutan 1 kali sehari dan tidak tergantung pada berat badan. Namun ada larangan penting. Obat ini tidak diperbolehkan pada pasien gagal ginjal berat dengan CRCL di bawah 30 liter per menit. Jadi, contoh kasus kardiovaskular akut ini menggunakan dosis terapi yang dihitung berdasarkan berat badan dan membutuhkan pemantauan ketat untuk UVH.
Yang berikut adalah nursing consideration atau pertimbangan asuhan keperawatan adalah pertanggungjawaban yang mendasari pemberian asuhan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Nah, sebagai seorang perawat sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang pertimbangan keperawatan dalam pemberian heparin untuk bisa memastikan perawatan pasien yang aman dan juga efektif. Yang berikut perawat harus melakukan yang pertama yaitu pengkajian atau asesmen. Perawat harus mengumpulkan riwayat medis pasien yang lengkap seperti riwayat penggunaan obat, apakah ada alergi obat, apakah bagaimana dengan kondisi kesehatan yang ada, kemudian mempertimbangkan adanya kontraindikasi dan juga interaksi obat. Kemudian perawat memeriksa tanda-tanda vital, memeriksa kondisi pasien secara menyeluruh untuk menilai respon terhadap obat dan juga mendeteksi efek samping yang ada. Yang berikut perawat melakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan koagulasi, waktu protrombin atau PT, kemudian waktu tromboplastin parsial teraktivasi atau APTT, dan juga jumlah trombosit. Nah, hal ini harus dilakukan sebelum pemberian obat heparin. Ini berfungsi sebagai referensi untuk memantau efek terapeutik dari pemberian obat heparin dan mendeteksi efek samping apapun seperti perdarahan dan juga trombositopenia. Kemudian perawat memantau jumlah trombosit setiap 2-3 kali sehari selama terapi. Kemudian karena heparin dapat menurunkan jumlah trombosit dan menyebabkan peningkatan resistensi terhadap terapi heparin. Kemudian pantau hiperkalemia dan peningkatan kadar AST dan juga ALT. Kemudian pantau pasien terhadap reaksi hipersensitivitas seperti menggigil, demam dan juga urtikaria. Kemudian memantau efek atau toksisitas obat dari heparin. Kemudian, karena heparin merupakan obat high alert, maka sebelum memberikan terapi obat, perawat harus melakukan double check, gunakan syring pump atau infusion pump, dan hindari injeksi intramuskular atau IM karena bisa menjadi risiko tingginya terjadi hematoma besar pada jaringan otot. Heparin merupakan antikoagulan yang sering dipilih oleh pasien yang tidak hamil. Namun, efeknya sangat merugikan untuk pasien yang hamil dikarenakan dia melewati barrier plasenta yang molekulnya lumayan rendah. Heparin mempunyai efek teratogenetik dan menimbulkan pendarahan pada janin. Namun, pemakaian obat ini aman pada ibu menyusui karena heparin ini mempunyai efek antikoagulasi pada bayi yang diberikan ASI. Pencegahan khusus atau special precaution dari obat heparin. Yang pertama adalah resiko pendarahan dan pemantauan. Pantau ketat pemeriksaan APTT atau kadar anti-XA secara berkala. Dan rutin evaluasi tanda pendarahan seperti hematuria, melena, petechiae, dan episteksis. Lalu yang kedua adalah heparin-induced thrombocytopenia. Cek jumlah trombosit secara berkala, terutama pada hari yang keempat sampai ke 14 hari. Lalu segera hentikan pemberian obat heparin apabila jumlah dari heparin kurang dari 50% dari nilai awal. Yang ketiga adalah gangguan ginjal dan hati. Awasi ketat atau sesuaikan dosis pada insufisiensi ginjal berat atau gangguan hati karena kliren obat melambat. Resiko karena dapat menyebabkan resiko akumulasi dan pendarahan. Ada prosedur invasif dan anestesi, spinal atau epidural. Tunda atau hentikan heparin sesuai protokol sebelum operasi atau anestesi diberikan. Kateter epidural sampai heparin beresiko fatal yang dapat menyebabkan hematoma spinal atau resiko kelumpuhan. Lalu ada kondisi medis rentan. Ekstra hati-hati pada pasien hipertensi berat tak terkontrol. Riwayat ulkus peptikum aktif atau gastritis karena dapat menyebabkan resiko perdarahan atau internal masif. Lalu yang terakhir adalah populasi lansia. Lansia yang terutama wanita berusia lebih dari 60 tahun sangat rentan pendarahan. Lakukan titrasi dosis dengan sangat cermat.